Halo semuanya, sebelum kita mulai perjalanan panjang seorang ayah dalam cerita ini, izinkan aku bertanya. Kalian sedang menonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya. Cerita yang akan kalian baca bukan hanya tentang rumah, warisan, atau usia yang menua. Ini adalah kisah tentang seorang lelaki yang pernah menjadi pahlawan kecil bagi anaknya. Lelaki yang berjalan pulang dengan tubuh lelah namun hati penuh cinta, dan kini harus menghadapi kenyataan bahwa tempatnya di dunia perlahan menghilang di rumahnya sendiri. Di balik senyumnya yang tenang, ada luka yang tak pernah ia ceritakan. Di balik tutur katanya yang lembut, ada rindu yang disimpannya rapat-rapat. Dan di balik setiap langkahnya yang pelan, ada harapan kecil bahwa suatu hari, anak yang ia besarkan dengan doa akan kembali melihatnya dengan mata yang sama seperti dulu. Selamat datang dalam sebuah kisah tentang kehilangan, pengorbanan, dan perjalanan pulang. Kisah ini mungkin terasa dekat bagi sebagian dari kalian. Kisah yang lahir dari hati seorang ayah dan mungkin juga mewakili hati banyak orang yang tengah berjuang agar tetap dianggap berarti. Mari kita mulai, perlahan, lembut, dan penuh rasa. Pagi itu terasa seperti lembar kertas yang dibiarkan kosong. Putih, dingin, tak ada satupun goresan yang ingin singgah. Aku duduk di kursi kayu yang sudah lama tak dipindah, mendengarkan langkah-langkah yang tidak pernah lagi menujuku. Rumah ini pernah penuh suara tawa, tapi kini hanya gema kenangan yang berputar seperti angin yang tak tahu arah pulang. Anakku, Ardan, biasanya melewati ruang tengah sambil menatapku sebentar. Senyumnya dulu hangat, kini hanya sekilas anggukan yang lebih terasa seperti kebiasaan yang terlupakan. Sementara istrinya, Maya, sibuk dengan telepon dan rencana-rencana besar yang entah sejak kapan tidak lagi menyisakan tempat untukku. Aku menghela napas pelan. Tidak ada yang salah secara nyata, tapi ada yang berubah secara perlahan. Perubahan itu seperti embun di pagi hari, tak terlihat tapi terasa dinginnya di kulit. "Ya, nanti sarapan ambil sendiri ya," ujar Ardan sambil memasukkan map kerjanya ke tas. Nada suaranya datar, bukan dingin, hanya tak lagi peduli untuk hangat. Aku mengangguk kecil. "Iya nak." Jawaban yang kuberikan selalu sama, pendek, lembut, dan berusaha tidak menjadi beban. Ketika pintu tertutup di belakang mereka, kesunyian turun seperti tirai. Aku menatap meja makan, kursi kosong, dan secangkir air yang sudah tak lagi hangat. Ada ruang kosong di dadaku yang makin hari terasa semakin luas. Aku tidak marah, tidak kecewa juga. Hanya ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang dulu membuat rumah ini terasa seperti rumah. Dan di tengah keheningan itu, aku bertanya pada diriku sendiri, masihkah aku memiliki tempat di sini? Masihkah aku memiliki tempat di sini? Pertanyaan itu mengikuti langkahku ketika aku berdiri dan berjalan perlahan menuju dapur yang kini lebih sering sunyi daripada ramai. Dulu, aroma masakan Maya selalu memenuhi udara setiap pagi, membawa hangat yang membuatku merasa seperti bagian dari dunia mereka. Namun kini, hanya wangi piring kosong yang menunggu untuk dicuci. Aku membuka penanak nasi, menemukan sisa kecil dari malam sebelumnya. Dingin, mengeras, tapi tetap kupandangi dengan syukur. Tidak apa, gumamku pelan. Setidaknya masih ada yang bisa dimakan. Aku belajar bertahun-tahun untuk tidak meminta banyak. Cukup diberi tempat untuk tinggal dan melihat anakku tumbuh. Itu saja sudah terasa lebih dari cukup. Aku duduk di kursi sudut, tempat yang perlahan menjadi ruangku sendiri. Dari sana, aku bisa melihat ruang tamu yang luas, rapi, namun terasa seperti bukan milikku lagi. Ada jarak yang tak kasat mata, sebuah garis halus yang memisahkan aku dari kehidupan mereka yang semakin sibuk dan berubah. Sambil mengunyah perlahan, aku mendengar Maya di halaman depan mengangkat telepon. "Ayahnya Ardan, nanti saya obrolkan lagi ya, belum sempat mikir soal itu. Banyak yang harus kami urus." Nada suaranya terdengar datar, seperti seseorang yang sedang mempertimbangkan sesuatu yang tak begitu penting. Aku menunduk. Entah apa yang mereka urus, entah apa yang belum sempat dipikirkan.
Yang aku tahu, belakangan mereka sering berbisik-bisik ketika aku lewat, seakan takut aku mendengar sesuatu yang tidak seharusnya. Aku menatap piringku yang sudah kosong. Rasa hambar itu bukan datang dari makanan, tapi dari kenyataan bahwa aku mulai merasa seperti tamu, bukan lagi ayah, di rumah yang dulu kubangun dengan harapan. Hari itu, matahari terasa lebih keemasan, tetapi hangatnya tidak sampai ke sudut tempatku duduk. Entah sejak kapan rumah ini terasa seperti hanya tempat singgah, bukan tempat pulang. Dan entah sejak kapan bayangan rasa kehilangan mulai mengikuti setiap langkahku. Dan entah sejak kapan bayangan rasa kehilangan mulai mengikuti setiap langkahku. Bayangan itu menempel seperti jejak yang tak bisa kuhapus. Muncul setiap kali aku melintasi ruang yang dulu dipenuhi gelak tawa Ardan kecil. Kini, setiap sudut seakan berubah menjadi kenangan yang memudar satu persatu. Pagi itu aku berjalan ke teras, berharap angin bisa membawa sedikit kelegaan yang hilang. Namun yang kurasakan justru sepi yang makin menebal. Ardan dan Maya sudah berangkat lebih awal tanpa pamit. Biasanya, walau singkat, Ardan selalu menoleh dan berkata, "Yah, jaga diri baik-baik." Kini pintu tertutup tanpa suara, tanpa pesan, tanpa jejak perhatian kecil yang dulu begitu berarti. Aku duduk di bangku dekat tanaman bunga kesukaanku. Dulu, Ardan sering membantu menyiramnya sambil tertawa, karena airnya memercik ke kaki kami. "Yah, bunganya kayaknya senang kalau kita siram bareng," katanya waktu itu. Sekarang, tanaman-tanaman itu layu perlahan, sama seperti peranku yang makin mengecil di dalam rumah ini. Aku meraih selang air, menyirami mereka perlahan sambil berbicara dalam hati. "Yah, bunganya kayaknya senang kalau kita siram bareng," katanya waktu itu. Sekarang, tanaman-tanaman itu layu perlahan, sama seperti peranku yang makin mengecil di dalam rumah ini. Aku meraih selang air, menyirami mereka perlahan sambil berbicara dalam hati. "Maaf nak, ayah tidak tahu kapan harus berhenti berharap." Suara sekitar tetap hening. Burung-burung berkicau, tapi tidak cukup untuk mengisi ruang yang kosong di dadaku. Sesekali tetangga lewat dan tersenyum, namun aku hanya membalas dengan anggukan kecil. Tak banyak yang tahu bahwa keberadaanku di rumah ini sudah mulai seperti hiasan lama. Ada, tapi tak lagi dianggap penting. Siang menjelang dan aku kembali masuk. Di meja makan ada selembar catatan kecil. "Tolong panaskan lauk sendiri ya, kami pulang malam, Maya." Tulisannya rapi, tapi terasa jauh, sangat jauh. Seolah dunia kami hanya terhubung lewat tugas, bukan lagi hubungan keluarga. Aku duduk, memandang catatan itu lama sekali. Bukan masalah memanaskan makanan, aku sudah terbiasa. Yang menyakitkan adalah caranya, singkat, datar, tanpa sentuhan yang pernah membuatku merasa dibutuhkan. Hari itu, aku menyadari sesuatu yang lebih dalam dari sebelumnya, bahwa terkadang jarak tidak muncul dari langkah yang menjauh, melainkan dari hati yang perlahan berhenti memanggil nama kita. Dan di dalam keheningan itu, untuk pertama kalinya, aku bertanya dengan tulus, apakah aku masih termasuk dalam rencana hidup mereka? Apakah aku masih termasuk dalam rencana hidup mereka? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku ketika Ardan pulang sore itu bersama seorang lelaki bersetelan rapi. Keduanya duduk di ruang tamu, menggulung berkas-berkas sambil berbicara pelan namun serius. Aku berdiri di ambang pintu, ragu untuk masuk, tetapi telingaku menangkap sepotong kalimat. "Semua proses balik nama sudah selesai Ardan, sertifikat rumah dan tanah ini resmi jadi milikmu." Hatiku bergetar. Rumah ini, tanah ini, segala sesuatu yang dulu kubangun dengan tetesan peluh, kini sudah berpindah tangan. Aku melangkah pelan, mencoba tersenyum walau dadaku terasa sesak. "Sudah selesai nak?" tanyaku lembut. Ardan menoleh, tersenyum tipis. "Iya ya, biar gampang kalau nanti ada urusan apa-apa." Aku mengangguk. Tentu saja, itu hal wajar. Semua orang tuaku dulu juga melakukan hal yang sama. Memberikan rumah untuk anaknya. Ini bagian dari cinta. Aku tidak menyesali itu sedikit pun.
Namun yang membuatku terdiam adalah sikap Maya yang berdiri di belakang mereka, menatap berkas itu dengan wajah yang terlalu cerah, terlalu lega. Seolah ada pintu baru yang terbuka untuk kehidupannya, pintu yang mungkin tidak lagi menyertakan Atu di dalamnya. "Rumah ini nanti kita renovasi ya, Dan," ucap Maya sambil membuka peta renovasi. "Bagian belakangnya bisa kita jadikan ruang kerja. Ruang ayah mungkin bisa dipindah ke kamar kecil dekat dapur, biar lebih efisien." Ruang kecil dekat dapur. Aku tahu ruangan itu. Sempit, tanpa jendela. Hanya cukup untuk satu kasur tipis dan lemari tua. Ardan menatap Maya sejenak, lalu mengangguk tanpa melihat ke arahku. "Boleh, biar lebih enak ngaturnya." Aku berdiri diam, mencoba menunjukkan senyum yang tidak ingin runtuh. "Oh, begitu," kataku. "Kalau itu lebih memudahkan, ayah ikut saja." Tidak ada yang menatapku ketika aku mengucapkan itu. Tidak ada yang bertanya apakah aku nyaman. Tidak ada yang menawarkan pilihan. Aku hanya berdiri di sana, seperti bagian kecil dari furnitur yang kebetulan masih ada. Malamnya, ketika mereka membahas rencana renovasi lebih lanjut, aku duduk sendirian di teras sambil melihat langit. Rumah ini sudah resmi menjadi milik mereka. Dan entah mengapa, perlakuan mereka terasa berubah sejak saat itu. Lebih cepat, lebih dingin, lebih seperti seseorang yang sedang menyusun kehidupan tanpa memberiku ruang. Aku menarik napas panjang. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku memahami satu hal, bahwa ketika sesuatu berpindah tangan, seringkali hati pun ikut berubah arah. Dan aku bertanya dalam hati, apakah setelah semua ini, aku masih diperlakukan sebagai bagian dari keluarga? Apakah setelah semua ini, aku masih diperlakukan sebagai bagian dari keluarga? Pertanyaan itu masih menempel di dadaku ketika Ardan mengetuk pintu kamarku malam itu, membawa tumpukan barang yang sudah ia susun rapi. "Yah, mulai besok kamar ayah dipindah ke ruang dekat dapur ya, biar renovasinya cepat selesai," katanya tanpa banyak jeda. Nada suaranya tidak kasar, tidak dingin, hanya datar. Seperti sedang memberitahu jadwal kerja, bukan memindahkan ayah kandungnya. Aku tersenyum kecil, meski senyumnya terasa rapuh. "Iya nak, ayah bantu angkat barangnya." Kami berpindah ke ruang belakang. Lampunya redup, cat temboknya mulai mengelupas. Di sudut ruangan, ada meja kecil yang kakinya hampir patah. Aku memandangi tempat itu lama, mencoba membayangkan diriku tinggal di sana, mencoba meyakinkan hati bahwa ini hanya sementara. "Semoga ayah nyaman ya," ujar Ardan sambil meletakkan kasur tipis. Nyaman. Kata itu menempel seperti embun di pagi hari, dingin, namun tidak sepenuhnya menyakitkan. Mungkin karena aku sudah terlalu sering menenangkan diri dengan kata-kata yang sama. Maya muncul di pintu. "Ardan, besok kita beli lemari baru untuk sini ya, yang kecil aja biar nggak makan tempat." Matanya sekilas melihatku, tapi tanpa senyum, tanpa sapaan seperti dulu. Aku mengangguk padanya. "Terima kasih Maya." Dia hanya berkata, "Iya," lalu pergi sambil menutup pintu perlahan. Tidak keras, tidak kasar. Namun entah mengapa, bunyi pintu itu terasa seperti garis batas yang semakin jelas, memisahkan aku dari kehidupan mereka. Malam itu, aku duduk di kasur tipis, memandang ruangan yang sunyi. Baru beberapa hari sejak rumah ini resmi atas nama mereka, tapi segala sesuatu terasa berubah secepat angin berganti arah. Aku menarik selimut hingga ke dada, mencoba berteman dengan keheningan. Tapi semakin aku berusaha, semakin terasa bahwa ruang kecil ini bukan sekedar ruangan, melainkan tanda bahwa perlahan tempatku di rumah ini semakin menyempit. Dan ketika lampuku padamkan, aku kembali bertanya dalam hati, apakah ruang kecil ini juga tanda bahwa ruang di hati mereka untukku ikut mengecil? Pertanyaan itu terngiang, bahkan ketika pagi berikutnya datang membawa cahaya baru. Aku bangun di kasur tipis itu, merasakan udara lembab yang memenuhi ruangan. Lampu kecil di sudut masih menyala, seakan takut padam dan meninggalkanku dalam gelap. Aku melangkah keluar perlahan.
Suara panci dan sendok terdengar dari dapur. Maya sedang menyiapkan sarapan. Dulu, aku selalu dibangunkan dengan aroma masakan hangat. Tapi kini aku hanya mendengar suara peralatan, bukan sapaan atau ajakan makan bersama. Ketika aku masuk ke dapur, Maya tidak menoleh. Dia hanya berkata tanpa menatapku, "Nasi di panci tinggal sedikit ya, maaf kalau agak keras, kami tadi buru-buru." Aku tersenyum, meski hatiku merasakan sesuatu yang berbeda. "Nggak apa-apa nak, ayah bisa makan apa saja." Aku duduk di kursi paling ujung, seperti agar tidak mengganggu. Di hadapanku, sepiring lauk yang sudah dingin diletakkan begitu saja. Aku makan perlahan, mencoba menutupi suara sendok yang bergesekan dengan piring. Sementara itu, Maya dan Ardan makan di meja utama, berbicara pelan, seringkali diselingi tatapan singkat ke arahku, seolah mereka sedang menyembunyikan sesuatu. "Ayah nanti jangan keluar kamar dulu ya kalau ada orang datang siang ini," kata Maya tiba-tiba. Nada suaranya tidak memaksa, namun jelas mengisyaratkan batas baru. Aku berhenti mengunyah. "Kenapa?" tanyaku pelan. "Kontraktor mau lihat-lihat rumah, biar rapi kalau ayah nggak kelihatan dulu, biar mereka fokus." Fokus, itu kata yang sederhana, tapi terasa berat ketika diucapkan kepadaku, seolah keberadaanku bisa mengganggu sesuatu yang lebih penting. Ardan menambahkan, "Iya ya, nanti kalau mereka rame, takutnya ayah nggak nyaman." Aku mengangguk, "Iya ayah, mengerti." Kata-kata yang selalu kupakai untuk meredakan hatiku sendiri. Siang datang, suara para kontraktor memenuhi rumah. Pintu kamarku, ruang kecil dekat dapur itu, kututup perlahan. Aku duduk di tepi kasur, mendengarkan langkah-langkah dan suara obrolan dari luar. Mereka membicarakan dinding yang harus dibongkar, ruang kerja baru, tata letak ruang tamu, dan hal-hal lain yang tidak lagi termasuk diriku. Tiba-tiba, aku mendengar Maya berkata pelan, "Nanti kamar ayah kita minimalisir ya, cukup buat tidur saja, biar bagian lain bisa dipakai." Minimalisir, kata yang tajam meski diucapkan tanpa nada tinggi. Aku menunduk, kedua tanganku meremas ujung selimut. Isyarat-isyarat itu kini semakin jelas, bukan dalam bentuk kata-kata keras, melainkan keputusan-keputusan kecil yang menggambarkan arah yang perlahan menjauh dariku. Hari itu, aku menyadari sesuatu yang lebih dalam dari sebelumnya, bahwa seringkali jarak antara orang-orang yang kita sayangi tidak tercipta dari pertengkaran, tetapi dari sikap-sikap kecil yang tidak pernah diucapkan, namun terasa begitu menusuk. Dan aku kembali bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku bisa bertahan di rumah yang tak lagi memanggilku sebagai bagian dari mereka? Dan di sanalah aku berdiri, menahan gemetar di ujung usia. Kalimat itu masih bergetar di dadaku ketika pagi merayap masuk lewat celah jendela, membawa dingin yang anehnya tidak pernah terasa sedingin tatapan keluargaku sendiri. Aku menarik napas pelan, mencoba merapikan rasa yang sejak semalam masih tercecer seperti serpihan kaca di lantai hati. Aku duduk di kursi reyot dekat dapur, menatap cangkir teh yang sudah lama kehilangan hangatnya. Teh itu seperti diriku, pernah manis, pernah dicari, kini hanya dibiarkan menguap sendirian. Suara langkah Arga menggema dari ruang tamu, tegas dan terburu-buru, seakan waktu adalah musuh yang harus ia kejar, sedangkan aku hanya menjadi bayangan yang ia ingin tinggalkan. "Yah, nanti jangan banyak bicara kalau Mas Randy dan istrinya datang," katanya sambil merapikan kerah kemeja. Tidak ada tatapan ke arahku, hanya perintah yang meluncur seperti aku ini anak kecil yang selalu salah. "Ayah cuma mau membantu," bisikku. Arga mendengus, "Membantu, yang ada malah bikin malu." Kata-kata itu seperti palu kecil yang mengetuk dadaku perlahan, tapi tepat di titik yang paling rapuh. Aku menunduk, entah sejak kapan anakku belajar mengganti kasih dengan gengsi. Suara panci Nina beradu dari dapur. Cepat, gelisah, seperti sengaja dibuat berisik agar aku tahu betapa keberadaanku mengganggu ritme rumah ini. "Bapak jangan keluar nanti waktu keluarga datang ya," katanya tanpa menoleh. "Biar rumah kelihatan rapi." Rapi, aku tertawa kecil, tanpa suara. Jadi aku ini apa? Debu di sudut ruangan?
Aku menatap tanganku sendiri, keriput, gemetar, penuh garis yang bercerita tentang sawah, tentang hujan, tentang perjalanan jauh mencari nafkah untuk anak yang kini bahkan tak sanggup menoleh. Ada luka yang tidak terlihat tapi terasa begitu nyata, luka ditolak oleh darah daging sendiri. Saat pintu depan diketuk, jantungku memukul dinding rusukku dengan gugup. Bagian diriku ingin menyambut, bagian lain ingin bersembunyi. Namun kakiku bergerak sendiri, seperti kebiasaan lama yang masih menolak mati. "Nanti saja ya." Arga menahan bahuku. Cengkeramannya pelan, tapi cukup untuk membuatku berhenti seperti patung. Aku hanya bisa berdiri di balik sudut ruangan ketika tamu masuk. Cucu-cucu yang dulu ku gendong, kini tak lagi mengenalku. Menantu yang dulu ku panggil nak, bahkan tak memberi salam. Mereka tertawa, berbicara panjang, namun suaranya terdengar jauh, seperti berada di dunia lain yang tak lagi kubolehkan masuk. Aku ingin duduk, aku ingin ikut tersenyum, aku ingin sekadar mengucap, "Kalian sehat?" Namun suara mereka menutupi suaraku, suara mereka menenggelamkanku, suara mereka menggantikan keberadaanku. Dan ketika seorang cucu kecil tak sengaja melihatku, ia bertanya polos, "Itu siapa, Mah?" Pertanyaan sederhana, tapi terasa seperti petir yang menyambar dadaku dari dalam. Nina menjawab lirih, "Itu kakek, bukan ayah, bukan keluarga, hanya kakek, seperti aku ini orang asing yang kebetulan tinggal di rumah mereka." Di detik itu aku merasa seakan tubuhku makin ringan, seperti angin bisa menembusku kapan saja. Kesepian menetes pelan dari dadaku, jatuh ke tanah tanpa bersuara. Dan aku sadar, ada sesuatu dalam diriku yang mulai retak, pelan, tapi pasti. Mungkin gumamku pada diriku sendiri, sebentar lagi aku benar-benar tak terlihat. Sebentar lagi aku benar-benar tak terlihat. Pikiran itu masih menggantung di kepalaku saat suara tawa dari ruang tamu mereda perlahan, berubah menjadi bisik-bisik yang tak ingin ku dengar. Tiba-tiba rumah terasa sempit, seperti setiap dinding mendekat, menekan dadaku pelan-pelan. Aku berdiri di sudut yang sama, memeluk diriku sendiri, menunggu hingga tamu pergi seperti seorang bayangan yang tidak diundang. Ketika pintu akhirnya tertutup, hening jatuh begitu keras hingga membuat telingaku berdenging. Arga dan Nina sibuk membereskan sisa gelas dan piring, tanpa menoleh, tanpa mengajak bicara, seakan aku bukan bagian dari perjamuan yang barusan terjadi. Aku menelan ludah, tenggorokanku gatal, padam. "Boleh ayah bantu?" tanyaku pelan, takut mengusik. Nina menjawab tanpa emosi, "Nggak usah pak, duduk saja, jangan bikin tambah repot." Repot, kata itu lagi, seperti label yang mereka tempelkan di dahiku tanpa izin. Aku duduk perlahan di kursi dekat jendela, kursi yang sama yang selalu jadi pelarianku setiap kali rumah ini terasa bukan rumah. Dari celah tirai, kulihat langit mulai berubah jingga. Kadang aku merasa langit satu-satunya yang masih mengingatku. Ia selalu datang, pagi dan senja, tanpa pernah menuntut apapun. Arga lalu duduk di sofa, menghela napas panjang, lalu berkata, "Yah, tadi Bu Demira nanya kenapa ayah masih tinggal di sini. Katanya aneh, ayah kan udah tua, takutnya nanti nyusahin." Jantungku serasa diremas. "Kamu jawab apa?" tanyaku lirih. Arga mengangkat bahu, tidak berani menatapku. Aku bilang, "Ya sementara masih kami tampung." Tampung, seperti aku ini barang hanyut yang ditemukan di pinggir sungai. "Kamu ngomong begitu?" Suaraku pecah hampir tak terdengar. Arga gelisah. "Ya, orang-orang kan suka ngomong, aku cuma jelasin supaya nggak salah paham." Aku menutup wajah dengan kedua tangan, bukan karena marah, tapi karena aku takut air mataku jatuh dan membuatku terlihat makin lemah di mata mereka. Malam merambat turun, rumah hening. Namun di kepalaku, kalimat Nina masih terngiang, "Jangan bikin tambah repot." Dan kalimat Arga masih menusuk, "Masih kami tampung." Aku bangkit diam-diam menuju kamarku. Di meja, tersimpan tas kain lusuh yang dulu kupakai pergi ke ladang. Kubuka perlahan, mencium bau lama yang mengingatkanku pada tanah, pada perjuangan, pada hari-hari ketika aku masih berarti.
Aku duduk lama, sangat lama, dengan tas itu di pangkuan. Di luar, mereka sudah tertidur, sementara aku masih terjaga, ditemani bisikan yang semakin kencang dalam kepalaku. Mungkin sudah waktunya ayah menyingkir sebelum ayah benar-benar dianggap beban. Aku menatap langit dari balik jendela kamar. Bintang tampak jauh, tapi entah kenapa malam ini mereka terasa seperti memanggilku. Dan di detik itu, untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah rumah ini masih layak disebut rumah jika aku tidak lagi dianggap ada? Jika rumah ini tidak lagi layak disebut rumah, jika aku tidak lagi dianggap ada, kalimat itu terus menggema di kepalaku ketika pagi datang tanpa mengetuk. Cahaya matahari menelusup lewat tirai kamarku, namun hangatnya tak lagi mampu menenangkan resah yang mengaduk-aduk dada. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi tas kain di sudut ruangan. Tas yang semalam hampir kubawa pergi. Bunyinya pelan, tapi cukup untuk membuatku merasa seperti seseorang yang sedang menimbang langkah terakhir. Pergi atau bertahan. Keduanya sama-sama menyakitkan. Dari ruang tengah terdengar suara panci, lalu langkah Nina tergesa-gesa. "Ayah, sarapan di meja," katanya singkat tanpa menoleh. Aku keluar perlahan. Harum nasi goreng menguar, tapi di meja hanya ada sepiring kecil, porsinya seperti untuk menandai keberadaanku, bukan untuk mengenyangkanku. "Makanya sedikit aja ya," Nina menambahkan, "biar nggak mubazir." Aku mengangguk. Padahal aku tahu bukan itu alasannya. Arga muncul beberapa menit kemudian, merapikan dasinya. "Ya, nanti sore mungkin ayah jangan keluar kamar dulu ya. Teman kantor mau mampir, takutnya ya ayah ngertilah." Mengerti, ya aku mengerti. Mengerti bahwa kehadiranku membuat mereka tidak nyaman. Mengerti bahwa aku hanyalah kenangan tua yang tidak lagi dibutuhkan. Aku makan perlahan, mencoba menelan rasa pahit yang lebih besar daripada nasi di piringku. Setelah itu, aku kembali ke kamar, duduk di lantai sambil memandang foto lama. Foto yang kusimpan rapi sejak istriku pergi bertahun-tahun lalu. Dalam foto itu, Arga kecil memelukku erat, wajahnya cerah tanpa beban. Aku tersenyum getir. "Anakku, kemana hilangnya pelukan itu?" Siang datang dengan sangat lambat. Rumah begitu tenang, tapi di dalam diriku sesuatu bergemuruh. Ada sebentuk keputusan yang perlahan tumbuh seperti tunas yang memaksa keluar dari tanah keras. Saat Arga dan Nina sibuk menyambut tamu sore itu, aku berdiam di kamar, mendengar suara tawa dari ruang tamu. Tawa yang dulu menghangatkan, kini terasa seperti jarak yang semakin panjang. Aku membuka jendela, membiarkan angin masuk. Angin membawa aroma jauh, aroma yang mengingatkanku pada desa kelahiran, pada jalan tanah, pada suara ibu memanggilku pulang ketika senja tiba. Dan tiba-tiba, di tengah hembusan angin itu, aku merasakan sesuatu, kerinduan akan tempat yang benar-benar memelukku. Aku menarik nafas panjang, lalu pelan-pelan menutup jendela. Tas kain itu kutarik mendekat, kusentuh permukaannya, merasakan teksturnya yang kasar tapi jujur, berbeda dengan kata-kata yang kuterima belakangan ini. Dan saat matahari turun perlahan di langit, sebuah pemikiran muncul begitu kuat, hingga membuat dadaku terasa sesak. Jika aku tetap di sini, aku hanya akan hilang perlahan-lahan. Tapi jika aku pergi, mungkin aku bisa menemukan diriku lagi. Tas itu masih tertutup, namun hatiku sudah setengah jalan di luar pintu rumah ini. Tas itu masih tertutup, namun hatiku sudah setengah jalan di luar pintu rumah ini. Kalimat itu mengiringiku ketika malam datang tanpa suara, menyelimuti rumah dengan gelap yang terasa asing. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi pintu kamar yang tertutup rapat, seolah selembar kayu itu menjadi batas antara diriku dan dunia yang tak lagi menerimaku. Tas itu masih tertutup, namun hatiku sudah setengah jalan di luar pintu rumah ini. Kalimat itu mengiringiku ketika malam datang tanpa suara, menyelimuti rumah dengan gelap yang terasa asing. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi pintu kamar yang tertutup rapat, seolah selembar kayu itu menjadi batas antara diriku dan dunia yang tak lagi menerimaku.
Di luar, Arga dan Nina masih berbincang dengan tamu mereka. Aku bisa mendengar samar-samar suara mereka meski diredam dinding. Suara tawa kecil, suara gelas yang beradu, lalu suara Nina yang menekan, pelan tapi jelas. Maaf ya, rumah kami agak sempit. Ada ayahnya Arga yang tinggal bareng. Maklum, udah tua, jadi ya butuh perhatian lebih, kadang repot sih. Aduh, hatiku terasa jatuh ke tanah. Tamu mereka menjawab dengan nada kasihan. Wah, capek banget dong ngurus orang tua. Nina tertawa kecil. Iya, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga kewajiban. Semoga aja nanti ada solusi lain. Solusi, seolah aku ini masalah matematika yang harus diselesaikan. Aku menutup wajahku dengan telapak tangan. Setiap kata yang kulatari dari balik pintu itu seperti memudarkan sedikit demi sedikit alasan untuk tetap tinggal di sini. Beberapa menit kemudian, suara tamu mulai mereda. Pintu rumah tertutup, hening kembali menguasai ruang. Aku bangkit dan membuka pintu kamar perlahan. Arga sedang merapikan meja, sementara Nina menuang sisa minuman ke wastafel. Ketika mereka menyadari kehadiranku, keduanya tampak canggung. Ya, sudah makan? Tanya Arga, mencoba terdengar biasa. Aku tersenyum tipis. Sudah, terima kasih. Tapi kata-kata tadi masih menggema di telingaku. Repot? Solusi lain. Aku ingin berpura-pura tidak mendengarnya, tapi luka seperti itu tak bisa dihapus hanya dengan senyum. Aku berjalan keluar sebentar ke halaman depan. Hawa malam menyentuh kulitku, membuatku sadar betapa sesaknya udara di dalam rumah itu selama ini. Lampu jalan memantulkan bayangku di tanah, bayangan yang kurus, rapuh, dan seakan sedang mencari pijakan. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang hampir tak pernah menghubungiku lagi. Dimas, adik kandungku yang tinggal di kampung. Mas, besok ada pengajian di rumah peninggalan ibu. Kalau sempat, pulang ya. Udah lama mas nggak kesini. Rumah ibu. Tempat terakhir aku merasa benar-benar menjadi seseorang. Tempat aku pernah menjadi anak, bukan beban. Angin malam berhembus lembut, seakan membawa bisikan dari masa lalu. Dan tanpa kusadari, lututku melemah. Ada sesuatu di dalam diriku yang runtuh, dan di saat yang sama, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Aku kembali masuk rumah, melewati Arga dan Nina yang masih sibuk membereskan meja. Tak ada yang menyadari bahwa ada pergeseran besar dalam diriku malam itu. Tak ada yang tahu bahwa pesan kecil itu baru saja menyalakan sebuah keputusan yang selama ini kutahan. Aku duduk di pinggir ranjang, mengambil tas kain itu, dan membuka resletingnya perlahan. Di dalamnya, kupandangi baju-baju lamaku yang masih terlipat rapi. Dan di titik itu, aku tahu. Aku tidak lagi hanya memikirkan untuk pergi. Aku mulai benar-benar bersiap untuk melangkah. Aku tidak lagi hanya memikirkan untuk pergi. Aku mulai benar-benar bersiap untuk melangkah. Kalimat itu masih mengalir dalam batinku ketika Fajar pelan-pelan membuka tirainya. Cahaya pagi masuk ke kamarku, lembut, namun kali ini terasa seperti pertanda nyata. Ada sesuatu yang harus kuselesaikan hari ini. Aku duduk lama di samping tas kainku yang sudah setengah terisi. Jemariku menyentuh lipatan baju, merapikan satu persatu. Seakan setiap sentuhan adalah doa agar langkahku nanti tidak menyakiti siapapun. Meski aku tahu, keputusan ini justru lahir dari rasa sakit yang selama ini kutahan. Suara pintu kamar diketuk perlahan. Ya, boleh bicara sebentar? Suara Arga terdengar ragu. Aku menarik napas dan membuka pintu. Ia berdiri di sana, tampak agak gelisah. Aku mau minta maaf. Kalau tadi malam ayah dengar hal-hal yang kurang enak, katanya pelan. Aku tersenyum kecil, menahan perih yang mengaduk di dada. Tidak apa Gah, ayah ngerti. Tapi ayah jangan salah paham, lanjutnya cepat. Kami lagi banyak tamu, banyak pikiran, kadang ngomongnya salah. Aku mengangguk. Namun jauh di dalam, aku tahu bukan itu masalahnya. Ada sesuatu yang lebih besar yang sudah lama pecah, dan pagi ini pecahannya mulai terlihat di antara kami. Aku menarik kursi dan duduk. Gah,
Ayah mau tanya sesuatu. Arga menunduk. Iya ya. Selama ini, ayah masih punya tempat di hati kamu nggak? Pertanyaan itu keluar begitu pelan, tapi kurasakan getar di bibirku. Arga mendongak, terkejut. Ayah ngomong apa sih? Tentu saja punya. Benarkah? Potongku lembut. Karena yang ayah rasakan akhir-akhir ini, ayah seperti tamu di rumah sendiri. Arga terdiam, tidak membantah, tidak menjelaskan. Hanya diam, dan diam adalah jawaban paling jujur dari semuanya. Aku menunduk, meremas jemari sendiri. Dulu, ayah ingin kamu hidup nyaman. Ayah bekerja keras supaya kamu tidak perlu merasakan susah yang ayah rasakan. Tapi mungkin, tanpa ayah sadari, perhatian ayah berhenti di situ. Ayah tidak pernah memaksa kamu untuk tetap melihat ayah sebagai orang yang masih berarti. Arga menggigit bibir, suaranya pecah. Ayah jangan ngomong gitu, ayah berarti. Tapi aku cuma capek ya. Banyak tuntutan, banyak tekanan. Dan aku kadang merasa ayah datang di saat yang... Ia terhenti, tak melanjutkan. Tapi aku bisa mengisi kekosongannya sendiri. Saat yang salah, begitulah akhirnya. Aku menjadi bagian dari masa lalu yang menghalangi masa depannya. Aku mengangguk pelan. Gak, ayah ngerti. Justru karena ayah ngerti, ayah gak mau kamu merasa terbebani lagi. Arga menatapku lama, seolah mencoba membaca niatku. Ayah, maksudnya apa? Aku tidak langsung menjawab. Sebaliknya, aku bangkit dan kembali ke kamar. Kutunjukkan tas kain itu. Tas yang kini terbuka lebar, berisi pakaian, handuk tipis, dan dompet lama. Arga terbelalak. Yah, ayah mau kemana? Aku tersenyum lembut, walau hatiku menjerit. Ke tempat di mana ayah tidak membuat siapapun merasa sempit. Arga melangkah maju. Ayah jangan bercanda. Ayah tidak bercanda, Gak. Ayah cuma memberi kalian ruang. Dan memberi diri ayah sendiri kesempatan untuk bernapas. Hening jatuh di antara kami. Hening yang panjang, dalam, penuh arti. Nina muncul di ambang pintu, melihat suasana itu, namun tidak berkata apa-apa. Ada sesuatu di wajahnya, entah lega, entah bingung, entah takut, yang tak bisa kutebak. Aku menunduk, menenangkan hatiku. Ayah belum pergi sekarang, tapi ayah akan pergi setelah semuanya siap. Arga membuka mulut, namun tidak ada kata yang keluar. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu, pergi mungkin satu-satunya pilihan yang tidak bisa lagi kuhindari. Pernyataan itu masih melayang-layang di udara, ketika suasana rumah tiba-tiba berubah sunyi, seolah dinding dan lantai juga ikut menahan napas. Arga tak berkata apa-apa. Nina hanya berdiri di ambang pintu dengan tatapan yang sulit kuterjemahkan. Pagi yang biasanya penuh suara, kini terasa berbeda. Ada kecanggungan yang menyesak, seperti seseorang baru saja menutup jendela dan lupa membuka kembali udara segarnya. Aku memilih duduk di ruang tengah, tempat yang selama ini jarang kutempati, seolah ingin menghabiskan sedikit sisa waktu yang masih kupunya. Arga duduk di seberangku. Nina sibuk di dapur, tapi dari caranya membuka laci dan menutup pintu kulkas, aku tahu ia sebenarnya mendengarkan. Yah, Arga akhirnya membuka suara, pelan dan berat seperti menyeret batu. Kalau ayah pergi, apa itu yang ayah benar-benar mau? Aku memandangnya, melihat bayangan anak kecil yang dulu selalu berlari ke pelukanku setiap kali jatuh. Kini ia tumbuh menjadi seseorang yang sibuk menjaga dunianya, dan aku bukan lagi bagian penting di dalamnya. Ayah tidak ingin pergi, jawabku lembut, tapi ayah juga tidak ingin membuat rumah sendiri terasa sempit. Arga menunduk. Maaf ya, aku nggak bermaksud bikin ayah ngerasa begitu. Ayah tahu kamu tidak bermaksud begitu. Aku tersenyum, meski hatiku terasa seperti kain lama yang mulai sobek. Kadang, luka bukan datang dari niat buruk, tapi dari hal-hal kecil yang kita biarkan terlalu lama. Arga terdiam cukup lama untuk membuatku sadar bahwa kata-kata itu masuk ke dalam dirinya. Aku melihat jemarinya menggenggam lutut, seakan ia menahan gelombang yang selama ini ia kubur dalam-dalam.
Dari dapur, Nina tiba-tiba berbicara tanpa menoleh. Kalau ayah merasa lebih nyaman di tempat lain, ya mungkin itu memang yang terbaik. Daripada ayah ngerasa nggak dihargai. Aku menoleh sejenak. Nada suaranya tidak lagi setajam sebelumnya, namun juga tidak sepenuhnya lembut. Ada kejujuran yang pahit, tapi setidaknya jujur. Aku cuman nggak mau Arga makin capek, tambahnya. Dia kerja dari pagi sampai malam, aku juga. Kadang, kami kewalahan. Aku mengangguk perlahan. Justru itu nak, ayah tidak ingin jadi alasan kalian merasa terbebani. Hening lagi, namun bukan hening yang kosong. Hening yang penuh perasaan tidak terucap. Arga lalu berdiri dari kursinya, berjalan mondar-mandir, lalu berhenti tepat di depanku. Matanya berair, tapi ia menahannya dengan keras. Ayah, kalau ayah pergi, aku takut aku menyesal. Tapi kalau ayah tinggal, apa ayah bakal baik-baik aja? Pertanyaan itu menyentuh titik paling rapuh dalam diriku. Ayah akan baik-baik saja dimanapun, selama ayah masih menyimpan kenangan baik tentang kamu. Arga mengusap wajahnya. Aku nggak tahu harus gimana ya. Aku berdiri, menepuk bahunya. Kamu tidak harus tahu semuanya sekarang. Kadang, orang hanya butuh waktu untuk menjadi anak, dan untuk belajar menjadi orang tua di lain hari. Nina akhirnya menoleh, suaranya lebih pelan. Kapan ayah berangkat? Ayah belum tahu, jawabku sambil memandang tas kain di sudut ruangan. Mungkin besok, mungkin lusa, tapi ayah ingin pamit dengan tenang, bukan dalam kemarahan. Arga meremas ujung bajunya sendiri, gelisah. Ayah, jangan pergi dulu, setidaknya kasih aku waktu buat mikir, buat ngerti. Aku menatapnya lama, melihat ketulusan yang sejak lama tertutup oleh kesibukan, tekanan, dan kelupaannya sendiri. Baik ga, ayah kasih waktu. Tapi hanya kalau kamu benar-benar ingin waktu itu. Arga mengangguk berat. Ya, aku ingin. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan rumah ini sedikit bernafas kembali. Meski hanya sedikit, meski masih rapuh. Pergi mungkin satu-satunya pilihan yang tidak bisa lagi kuhindari. Kalimat itu masih menggantung di udara saat aku berdiri mematung di tengah kamar, sementara Arga hanya bisa menatapku, antara tidak percaya dan tidak siap kehilangan. Nina berdiri di belakangnya, wajahnya tegang, seolah kata-kata tadi ikut meresahkan pikirannya. Aku duduk perlahan di tepi ranjang, merasakan lututku melemah oleh keputusan yang baru saja kuucapkan. Dalam hati aku tahu, keputusan itu bukan muncul dalam semalam. Ia tumbuh dari hari demi hari ketika aku tidak lagi dipanggil, tidak lagi dicari, tidak lagi dianggap sebagai bagian dari kehidupan mereka. Ayah, jangan terburu-buru, ucap Arga lirih, suaranya patah sekali. Aku tersenyum lembut. Ayah sudah lama menunggu kamu bicara seperti itu. Arga duduk di sampingku. Aku takut ayah tersinggung, takut ayah sakit hati, tapi aku juga bingung ya. Kadang aku merasa rumah ini terlalu sempit untuk dua generasi. Aku mengangguk pelan. Ga, ayah paham. Ada masa ketika anak butuh ruang untuk hidupnya sendiri. Dan ada masa ketika orang tua harus mundur perlahan. Bukan karena tidak dicintai, tapi karena tidak ingin menghalangi langkah kalian. Nina akhirnya angkat bicara. Pak, kami bukan gak sayang, kami cuma kewalahan. Banyak hal yang kami nggak siap. Nada suaranya jujur, dan kejujuran meski menyakitkan selalu lebih mudah kuterima daripada pura-pura. Aku menarik nafas panjang. Justru karena itulah ayah tidak ingin menjadi alasan kalian merasa terbebani. Suasana hening, sangat hening, sampai aku bisa mendengar detak jam di dinding. Di tengah keheningan itu, sesuatu muncul dalam benakku. Sebuah pertanyaan yang tak pernah berani aku ajukan sebelumnya. Ga, Nina, selama ini ayah masih membuat kalian bangga atau tidak? Keduanya terdiam lama sekali. Akhirnya Arga berkata pelan, ayah selalu membuatku bangga, tapi aku jarang menunjukkannya. Aku mengangguk. Terima kasih, Ga. Kalimat sederhana itu menyembuhkan luka yang diam-diam menganga. Namun bukan berarti aku membatalkan niatku. Kadang kepergian justru menjadi hadiah terbaik yang bisa diberikan seorang ayah,
agar anaknya bisa tumbuh tanpa perasaan bersalah dan agar dirinya sendiri bisa menemukan kembali harga diri yang perlahan hilang. Malam itu aku tidur dengan hati berat, namun untuk pertama kalinya, aku merasa jujur pada diriku sendiri. Dan di tengah kesunyian itu, aku tahu, besok percakapan besar masih menunggu. Pikiran itu menemaniku ketika matahari naik perlahan dan membangunkan rumah yang masih setengah beku oleh percakapan semalam. Aku bangun lebih awal, membasuh wajah, lalu duduk di meja makan sendirian. Untuk pertama kalinya, tidak ada suara Nina yang menegurku agar sarapan cepat. Tidak ada Arga yang terburu-buru pamit kerja. Keheningan pagi terasa seperti jeda panjang sebelum badai. Bukan badai yang mengamuk, tapi badai yang mengungkapkan kebenaran. Arga datang dengan langkah pelan. Yah, hanya itu yang bisa ia ucapkan. Aku menatapnya lembut. Duduklah, Ga. Ia duduk di seberangku. Kedua tangannya bermain gelisah di pangkuan. Aku kepikiran semalaman. Aku nggak bisa tidur. Aku takut ayah beneran pergi. Aku tersenyum kecil. Ayah belum pergi hari ini. Tapi ayah tetap akan pergi? Pertanyaan itu rapuh, seperti anak kecil yang takut kehilangan mainan paling berharganya. Ayah akan pergi kalau ayah merasa kehadiran ayah membuat kalian tidak nyaman. Jawabku tenang. Tapi ayah mau dengar dari kamu, apa yang sebenarnya kamu rasakan. Arga menunduk, suaranya gemetar. Aku cuma terlalu sibuk jadi orang dewasa sampai lupa jadi anak. Kalimat itu membuat dadaku serasa ditarik perlahan. Aku ingin memeluknya, tapi aku tahu pelukan bukan yang ia butuhkan. Ia butuh dimengerti. Ayah nggak pernah minta kamu jadi apapun selain dirimu sendiri, kataku. Tapi aku merasa gagal ya. Aku gagal membuat ayah bahagia di rumah ini. Aku mengeleng. Kamu tidak gagal. Kamu hanya tersesat oleh dunia yang terlalu ramai. Nina muncul membawa 2 gelas teh. Ia meletakkannya pelan dan berkata, Pak, saya juga mau minta maaf. Kadang saya terlalu keras, tapi saya juga takut. Saya takut tidak mampu menjadi istri sekaligus menantu yang baik. Aku menatapnya lembut. Nina, tidak ada yang sempurna. Kalau ayah marah, ayah sudah pergi dari dulu. Tapi ayah tetap bertahan karena ayah percaya kalian bisa berubah. Hening lagi, tapi hening kali ini bukan hening yang menusuk. Ini hening yang menyatukan, hening yang membuat luka-luka lama mulai terbuka agar bisa sembuh. Arga tiba-tiba menatapku, matanya basah. Yah, kalau ayah benar-benar pergi, biarkan aku antar ayah pulang ke kampung, biar aku pastikan ayah sampai dengan baik. Aku tersenyum, senyum yang tidak bisa kutahan, bukan karena aku ingin pergi, tapi karena Arga akhirnya melihatku, benar-benar melihatku sebagai ayahnya. Gah, kataku pelan, kita belum bicara semuanya, masih banyak hal yang harus kita selesaikan. Ia mengangguk cepat, aku siap ya, untuk kali ini, aku benar-benar siap mendengarkan. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rasanya aku tidak lagi sendirian. Namun meski begitu, hatiku tetap terasa berat. Kalimat itu menuntunku ketika matahari mulai naik lebih tinggi. Ada kehangatan di meja makan, tetapi hangatnya lebih mirip sisa api yang sudah hampir padam. Masih terasa, tapi tak lagi menyala seperti dahulu. Setelah sarapan yang hening, aku kembali ke kamar dan menatap tas kainku yang sudah penuh. Tas itu bukan hanya berisi pakaian, tas itu berisi keputusan yang tak lagi bisa kutahan. Ketukan terdengar di pintu. Arga dan Nina berdiri di sana, wajah mereka campuran antara cemas dan berharap. Ya, kata Arga pelan, kalau ayah butuh waktu, tinggal saja lebih lama. Kita bisa perbaiki semuanya. Aku menggeleng lembut. Waktu bukan masalahnya, Ga. Yang patah bukan hari ini saja, sudah lama. Nina menunduk, suaranya hampir tidak terdengar. Jadi, ayah tetap mau pergi? Aku mengembuskan napas panjang. Bukan mau, tapi perlu. Aku berdiri, memegang tas itu untuk pertama kalinya dengan benar. Rasanya berat, bukan karena isinya banyak, tapi karena isinya adalah seluruh ingatan yang pernah kubangun bersama keluarga kecilku.
Ayah pergi bukan karena marah, kataku pelan. Ayah pergi supaya hati kalian tidak terus terbebani, dan supaya hati ayah tidak terus menipis. Arga menatapku. Air matanya jatuh pertama kali sejak ia dewasa. Ayah akan pulang? Aku tersenyum tipis. Jika rumah ini menjadi rumah lagi, ayah akan kembali. Lutut Arga bergetar. Nina menutup mulutnya, menahan isak. Aku melangkah menuju pintu depan. Setiap langkah terasa seperti menginjak ingatan. Inilah klimaksnya, bukan teriakan, bukan amarah, tapi keputusan yang lahir dari cinta yang terlalu sering ditahan. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, aku berkata dalam hati, kadang, pergi bukan untuk meninggalkan. Pergi adalah satu-satunya cara agar seseorang tetap utuh. Kalimat itu masih berputar di kepalaku, ketika fajar perlahan muncul, membelah gelap yang menyelimuti malam panjang semalam. Aku bangun dengan perasaan campur aduk. Ada tenang, ada sedih, ada juga keberanian yang pelan-pelan tumbuh di tempat paling sunyi dalam diriku. Di luar kamar, rumah itu masih terbungkus hening. Arga dan Nina belum bangun, tetapi bayangan tangis kami bertiga semalam masih tertinggal di udara, seperti sisa hujan yang menempel di kaca jendela. Aku berdiri di depan tas kainku yang sudah penuh. Tidak berat karena pakaian ayah memang tidak banyak. Yang berat justru hatiku sendiri. Pelan-pelan aku mulai merapikan kamar, melipat selimut, merapikan bantal, membersihkan sudut-sudut kecil yang dulu menjadi tempatku berdiam agar tidak mengganggu siapapun. Saat aku mengusap meja kecil di dekat ranjang, mataku tertumbuk pada satu benda yang membuat nafasku tertahan. Foto Arga kecil, yang dulu kuletakkan di sana sebagai penguat setiap kali aku merasa sendirian. Arga kecil dalam foto itu tersenyum lebar, memelukku, wajahnya bersih dari segala tuntutan dunia. Dan aku tiba-tiba menunduk, merasakan embun hangat di sudut mataku. Maafkan ayah nak, bisikku pada foto itu. Maaf karena tidak bisa menjadi ayah yang kuat seperti dulu. Suara langkah pelan terdengar. Arga muncul di pintu. Rambutnya masih berantakan, matanya sembab. Ayah, belum pergi kan? Suaranya bergetar. Aku menggeleng lembut. Belum, tapi ayah harus bersiap. Arga masuk, duduk di tepi ranjang. Semalam, aku kepikiran banyak hal ya. Aku sadar aku salah, terlalu salah. Aku menatapnya. Ayah juga salah ga? Ayah terlalu diam. Ayah tidak ngomong apa-apa ketika ayah terluka. Ayah kira diam itu bentuk cinta. Ternyata malah bikin kamu tidak tahu rasanya ayah. Arga menunduk, air matanya menetes perlahan. Ayah, jangan pergi. Atau, kalaupun harus pergi, kasih aku waktu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku menghela napas panjang. Gak, yang ayah lakukan bukan untuk menghukum kamu. Ayah cuma ingin kamu tidak memikul beban yang tidak kamu mau. Dan ayah juga ingin tempat yang bisa memeluk ayah. Arga terisak. Tapi aku sayang ayah. Aku tersenyum lirih, mengusap rambutnya seperti dulu ketika ia pulang menangis dari sekolah. Aku tahu nak, tapi kadang sayang saja tidak cukup. Kalau hati kita sudah terlalu penuh oleh hal lain. Nina datang beberapa detik kemudian, berdiri ragu di pintu. Wajahnya terlihat lebih lembut dari sebelumnya. Pak, kalau Bapak benar-benar mau pergi, izinkan saya bantu siapin keperluannya. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini, aku melihat setitik ketulusan di matanya. Mungkin ia juga lelah. Mungkin ia juga butuh ruang untuk belajar menghargai keberadaan seseorang. Terima kasih nak, jawabku pelan, tapi ayah bisa bereskan sendiri. Keduanya diam, tapi kali ini bukan diam yang menekan, melainkan diam yang mulai memahami. Hari itu terasa panjang. Aku menulis beberapa pesan kecil untuk ditinggalkan di meja makan. Bukan pesan menyalahkan, hanya pesan terima kasih. Karena bagaimanapun, rumah ini pernah menjadi tempatku berteduh. Walau akhirnya membuat hatiku remuk, ia tetap pernah menjadi rumah. Menjelang sore, aku berdiri di depan jendela. Langit berwarna jingga keemasan, seperti senja menggodaku untuk benar-benar melangkah. Arga masuk ke kamar terakhir kali. Ya, suaranya lirih.
Kalau ayah pergi, aku boleh antar? Aku menatapnya, dan untuk sesaat aku hampir berkata ya. Hampir. Namun aku menggeleng lembut. Tidak perlu. Ini langkah yang ayah harus ambil sendiri. Arga terdiam. Ia mengangguk pelan, meski aku tahu hatinya retak. Tapi ia tidak memaksa. Ia menghormati. Dan itu mungkin hadiah paling besar yang pernah ia berikan selama ini. Ketika senja akhirnya tiba, aku memegang tali tas kainku erat-erat. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa ringan, meski langkahku masih bergetar. Karena hari itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar berdiri sebagai diriku sendiri. Aku menatap mata Arga dan Nina yang mulai basah oleh penyesalan. Namun keputusan untuk pergi sudah kukunci di dalam dada. Itulah kalimat terakhir yang menutup malam sebelumnya. Malam yang panjang yang membuatku tak bisa tidur hingga azan subuh menggema lembut dari kejauhan. Pagi ini, ketika cahaya matahari merayap masuk lewat celah jendela, hatiku terasa sedikit lebih tenang, seolah Tuhan sendiri ingin menepuk pundakku dan berkata, "Sudah saatnya." Tas kainku masih tergeletak di samping ranjang, kini benar-benar siap. Bukan hanya pakaian yang kubawa, tapi keberanian yang selama ini kusembunyikan. Aku keluar dari kamar perlahan. Di meja makan, Arga dan Nina duduk berdua, namun suasana mereka jauh berbeda dari biasanya. Tak ada suara sendok, tak ada percakapan kecil, hanya diam yang dipenuhi kecemasan. Arga berdiri begitu melihatku. "Yah, bisa kita bicara sebentar?" Aku mengangguk. Kami duduk. Tatapannya goyah, seperti seseorang yang ingin memperbaiki sesuatu, namun tak tahu harus mulai dari mana. "Ayah beneran mau pergi?" Tanyanya pelan, hampir berbisik. Aku mengusap meja dengan jemari gemetar. Arga, kadang pilihan yang paling berat adalah pilihan yang harus dilakukan seseorang untuk tetap menjaga dirinya tetap utuh. Nina menunduk. "Kami sudah salah, Pak. Terlalu salah. Kami cuma takut ayah tersinggung, takut kami nggak bisa merawat ayah dengan baik, dan akhirnya malah menyakiti tanpa sadar." Aku tersenyum, lembut. Menyadari kesalahan itu sudah langkah besar. Ayah tidak marah, tidak sedikit pun. Namun aku tahu mereka belum siap mendengar keputusan terakhirku. Meski begitu, aku harus jujur. "Gah, Nin, ayah butuh tempat di mana hati ayah bisa sembuh. Bukan karena kalian jahat, tapi karena ayah sudah terlalu lama memaksa diri untuk kuat." Arga menunduk, menutupi wajah dengan tangannya. "Kalau ayah pergi, apa kami masih boleh datang nyusul, mungkin memperbaiki semuanya?" Pertanyaannya menusuk, namun hangat. Aku meraih tangannya. "Tentu boleh, pintu ayah selalu terbuka. Hanya saja, untuk saat ini, ayah perlu ruang. Ruang itu bukan pelarian, ruang itu adalah penyembuhan." Setelah sarapan yang diliputi keheningan, aku keluar rumah untuk menghirup udara pagi. Langit biru tampak begitu luas, lebih luas dari yang aku rasakan selama ini. Saat berdiri di halaman, aku menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Langkah pergi bukan tentang menyerah. Langkah pergi adalah tentang kembali menemukan diri yang hilang. Angin pagi menyentuh wajahku lembut, seperti mengajak berjalan lebih jauh. Dan di detik itu, aku tahu, langkah pertamaku sudah siap untuk ditemukan jalannya. Dan di bahu Arga, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan rumah yang sebenarnya. Kalimat itu masih hangat dalam dadaku ketika pagi berikutnya menyapa dengan lembut, seakan turut merayakan sesuatu yang baru tumbuh di antara kami. Mentari masuk perlahan ke kamar kecilku di rumah Dimas, menyoroti tas kainku yang masih tergeletak di lantai. Tas yang kemarin hampir kubawa pergi tanpa pamit. Namun hari ini, tas itu tidak lagi tampak seperti simbol pelarian. Ia lebih mirip saksi perjalanan panjang hatiku. Arga duduk di kursi dekat pintu, wajahnya tampak lelah namun jauh lebih tenang. Seperti seseorang yang sudah menemukan arah setelah tersesat terlalu lama. "Ayah tidur nyenyak?" tanyanya pelan. Aku tersenyum. "Lumayan, angin kampung memang beda." Arga menunduk, seakan malu pada sesuatu yang belum diucapkannya. "Ayah,
Kalau ayah mau, ayah boleh tinggal di sini dulu. Aku dan Nina bisa bolak-balik jenguk ayah. Yang penting ayah nyaman. Kata-kata itu lembut, tidak terpaksa, dan akhirnya tanpa rasa enggan, aku memejamkan mata sejenak, membiarkan kehangatan itu menjelinap masuk ke bagian-bagian hatiku yang dulu sempat mati. Gah, ayah belum tahu mau tinggal di mana, tapi satu hal yang ayah tahu, ayah sudah nggak merasa sendirian lagi. Arga mengusap wajah, menahar emosi yang naik turun. Selama ini aku salah ya. Aku terlalu sibuk dengan dunia yang aku kira penting, sampai aku lupa kalau orang yang paling berharga ada tepat di depan mata. Aku mengangguk pelan. Tak apa, Ga. Orang berjalan kadang tersandung. Yang penting, kamu mau berdiri lagi. Angin pagi masuk dari jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma tanah basah dan suara ayam dari kejauhan. Suara yang dulu biasa, tapi kini terasa seperti penyembuh. Nina tiba-tiba muncul di ambang pintu, membawa termos berisi teh hangat. "Ayah, aku boleh duduk di sini?" tanyanya ragu. Aku mempersilahkan. Ia duduk perlahan, menyerahkan teh itu dengan kedua tangan, matanya berkabut. "Ayah, aku juga minta maaf. Aku salah banyak. Aku terlalu menuntut Arga sempurna, dan tanpa sadar, aku juga menuntut ayah menyesuaikan hidup dengan cara kami." Aku menerima teh itu, lalu berkata lembut, "Yang lalu biarlah lalu, kita mulai yang baru ya." Mereka mengangguk bersamaan. Untuk pertama kalinya, aku melihat bukan hanya penyesalan di wajah mereka, tapi keinginan sungguh-sungguh untuk memperbaiki. Kami bertiga duduk dalam keheningan yang hangat. Tidak canggung, tidak asing, hanya tenang. Di luar, matahari naik perlahan, menyinari halaman rumah ibu yang mulai hijau kembali setelah bertahun-tahun dibiarkan. Aku menatap cahaya itu dan menghela napas lega. Mungkin pulang bukan tentang tempat. Pulang adalah tentang hati yang akhirnya dipahami. Hari ini, aku tidak tahu apa yang menunggu esok. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut lagi. Karena ada dua anak muda di sampingku, yang dulu membuatku runtuh, tapi kini perlahan mengangkatku lagi. Bahwa aku tidak pernah benar-benar pergi dari hati mereka, hanya memberi waktu agar mereka bisa melihatku kembali. Kalimat itu masih mengalun di dalam dadaku ketika aku menapaki jalan kecil menuju rumah peninggalan ibu. Angin sore menyentuh wajahku pelan, seolah memelukku dengan lembut setelah perjalanan panjang yang penuh luka dan renungan. Di depan rumah tua itu, Dimas sudah menunggu. Wajahnya tersenyum lebar, hangat seperti masa kecil kami. "Mas, akhirnya pulang juga." Aku mengangguk, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa diterima tanpa syarat. Kami masuk ke dalam rumah. Bau kayu lama, suara dedaunan yang bergesekan, dan cahaya senja yang jatuh melalui jendela, semuanya seperti membawaku kembali ke tempat di mana hatiku dulu bertumbuh. Tempat di mana aku belajar menjadi ayah sebelum dunia melemparkanku ke berbagai badai. Dimas menatapku lama. "Mas, kelihatan capek, istirahatlah dulu. Rumah ini, ya seadanya, tapi selalu ada tempat buat Mas." Aku tersenyum. Tempat, kata yang sudah lama hilang dari hidupku. Aku duduk di kursi rotan yang dulu sering menjadi tempat ibu menenun. Suaranya seperti masih terngiang, memanggilku dengan lembut. Di saat itulah aku menyadari sesuatu. Rumah bukan soal besar atau kecilnya ruang. Rumah adalah di mana seseorang merasa dianggap. Senja merayap turun. Di luar, suara anak-anak kampung berlarian. Tawa mereka pecah seperti percikan cahaya di gelap hari. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang panjang, napasku terasa ringan. Di tengah keheningan itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Arga. Hanya satu kalimat, tetapi mampu mengguncang dinding hatiku yang mulai pulih perlahan. "Ayah, boleh nggak kami besok ke sana?" Aku menatap layar lama, nyaris tidak percaya. Ada getaran ragu, tapi juga secercah harap yang tidak bisa kusembunyikan. Aku mengetik balasan pelan-pelan. "Boleh, rumah ini terbuka untuk siapapun yang datang dengan hati."
Beberapa detik setelah itu, pesanku terkirim, dan aku merasakan sesuatu bergeser kembali. Bukan luka, bukan penyesalan, melainkan pintu kecil yang perlahan membuka bagi kemungkinan baru. Malam turun sepenuhnya. Aku berdiri di serambi rumah, memandang langit yang penuh bintang. Mereka berkelip seperti mata-mata kecil yang menyaksikan perjalanan hidupku dari awal hingga kini. Dalam hati, aku membisikkan satu doa sederhana. Semoga besok menjadi awal yang baru bagi semuanya. Aku memejamkan mata, membiarkan angin malam menenangkan lelahku. Karena besok, mungkin bukan lagi tentang perpisahan, melainkan tentang pulang yang sesungguhnya. Dan saat Arga berkata bahwa ia ingin menjemputku pulang, aku hanya tersenyum, tak ingin buru-buru menjawab. Kalimat itu masih menggantung di udara ketika malam mulai turun perlahan, membawa cahaya temaram yang jatuh lembut di teras rumah kecil tempat aku singgah. Angin membawa aroma tanah basah, membuatku memejamkan mata sejenak, meresapi ketenangan yang tak pernah kutemukan lagi di rumah lamaku. Aku duduk di bangku kayu tua, menatap jalan desa yang sunyi. Di kejauhan, suara anak-anak berlarian terdengar seperti kenangan lama yang kembali mengusap pundakku. Arga berdiri di depanku, menunggu jawaban yang tak juga keluar dari bibirku. "Ayah, aku benar-benar mau berubah," ujarnya pelan. "Aku nggak mau ayah tinggal jauh lagi. Rumah kita harusnya rumah ayah juga." Aku menatapnya, mencoba membaca ketulusan yang tidak kutemukan beberapa bulan terakhir. Anakku kini terlihat lebih dewasa, atau mungkin lebih hancur karena rasa bersalah yang akhirnya ia biarkan menguasainya. "Ga," suaraku terdengar berat, padahal hanya satu kata. "Ayah tidak marah." Ayah cuma perlu memastikan kalau pulang, bukan berarti ayah kembali menjadi orang yang tak terlihat. Arga menunduk dalam, jemarinya mengepal seolah menahan gemetar. "Tidak ya, kali ini, ayah yang pertama. Bukan pekerjaanku, bukan rumah itu, bukan siapapun. Ayah." Hening memeluk kami beberapa detik. Lalu Nina keluar dari dalam rumah, membawa 2 gelas teh hangat. Ia meletakkannya di meja kecil, sebelum duduk di samping Arga. "Ayah," suaranya lirih, "aku minta maaf. Untuk semuanya. Aku janji, kalau ayah mau pulang, aku bakal berusaha bikin rumah itu hangat lagi. Untuk ayah." Aku merasakan sesuatu bergerak perlahan di dalam dadaku. Bukan luka, bukan sedih, tapi semacam pintu yang sedikit demi sedikit terbuka. Namun aku belum menjawab, bukan karena ragu, tetapi karena aku ingin memastikan hatiku tidak kembali patah. Aku menyesap teh perlahan. Hangatnya mengalir sampai ke tenggorokan, lalu ke dada. "Kalian tahu," ujarku akhirnya, "ayah pergi bukan untuk mengajarkan kalian kehilangan. Ayah pergi karena ayah ingin kalian melihat apa yang dulu tidak kalian lihat." Nina meneteskan air mata tanpa suara. Arga mengusap wajahnya, seperti seseorang yang baru saja menyadari betapa banyak waktu yang ia sia-siakan. Aku melanjutkan, "Kalau ayah kembali, ayah ingin kita bukan cuma tinggal serumah, tapi saling melihat, saling menjaga, bukan saling menjauh." Arga mengangguk cepat. "Iya ya, itu yang aku mau." Nina mengangguk juga, dengan senyum kecil yang masih basah. Aku memejamkan mata sejenak, lalu membuka perlahan. Langit malam tampak tenang, seolah menunggu keputusan yang akan mengubah segala yang tersisa di hidupku. Dan dengan suara selembut embusan angin, aku berkata, "Besok pagi, ayah pulang." Arga terisak. Nina menutup mulutnya, terkejut dan lega sekaligus. Sementara aku merasa seperti seseorang yang akhirnya menemukan pintu pulang setelah perjalanan yang sangat panjang. Malam itu, kami duduk bertiga di teras, tanpa banyak bicara. Teh di gelas perlahan mendingin, tapi hati kami bertiga, untuk pertama kalinya sejak lama, mulai menghangat bersama. Dan untuk kali pertama, aku tidak merasa sendiri. Dan di saat Arga memelukku erat sambil berkata ia ingin menebus segalanya, aku tahu, perjalanan kami belum selesai.
Kalimat itu masih bergetar di dadaku ketika matahari pagi menyentuh halaman rumah kami yang telah lama terasa asing. Hari itu, aku berdiri di depan pintu, memandangi setiap sudut, meja kecil, rak sepatu, bahkan tikar lusuh yang dulu kupasangi di depan kamar. Semuanya terlihat sama, namun rasanya berbeda. Bukan rumahnya yang berubah, hatinya, hatiku, itulah yang kini mulai pulih. Arga datang dengan 2 gelas teh hangat. "Ayah, duduk sini, kita minum bareng seperti dulu." Aku tersenyum dan duduk di serambi. Embusan angin pagi menyapu pelan wajahku, membawa aroma damai yang sudah lama tidak kurasakan. "Kemarin, ayah hampir pergi," katanya lirih. "Tapi terima kasih sudah tetap buka pintu buat aku dan Nina." Aku menatapnya. "Gak, ayah gak pernah menutup pintu. Kadang cuma hatimu yang lupa jalan pulangnya." Arga menunduk, matanya berkilat. "Aku janji ya, mulai hari ini aku bakal berubah." Di dalam rumah, Nina muncul membawa sepiring roti hangat. Ada ragu di wajahnya, tapi juga ketulusan. "Ayah, sarapan ya," ucapnya pelan. "Maaf untuk semuanya." Aku menerima piring itu. "Semuanya sudah berlalu, Nak. Yang penting kita sama-sama belajar." Rumah ini terasa lebih hangat dari sebelumnya. Bahkan ruang kecil tempat aku dulu tidur, kini sudah dibersihkan, dicat ulang, dan ditata lebih layak. Arga berkata, ruangan itu akan dibuatkan bendungan kecil untukku, agar aku punya tempat nyaman, bukan sekadar tempat tinggal. Aku mengangguk pelan. Ada benih haru yang tumbuh di mataku. Hari itu, kami duduk bersama, bercerita tentang hal-hal kecil yang dulu sering kami abaikan. Tentang masa kecil Arga, tentang almarhum istriku yang selalu menyiapkan teh manis setiap pagi, tentang mimpi-mimpi yang sempat terkubur. Setiap kata terasa seperti jembatan kecil yang mempertemukan aku dan anakku kembali, perlahan namun pasti. Ketika senja turun, kami berdiri di halaman. Aku memandangi langit jingga yang menghangatkan hati. "Gah," panggilku lembut, "ayah bangga sama kamu. Bahkan saat kamu belum sempurna." Arga menatapku lama, lalu memelukku sekali lagi. Kali ini bukan karena rasa bersalah, tapi karena cinta yang ditemukan kembali. "Ayah," suaranya bergetar, "pull home, jangan pergi lagi." Aku mengusap punggungnya. "Ayah nggak akan pergi. Selama hatimu butuh tempat pulang, ayah di sini." Dan di detik itu, aku tahu. Perjalanan panjang penuh luka, hening, dan air mata ini akhirnya menemukan ujungnya. Bukan perpisahan, tapi pulang yang sesungguhnya. Rumah mungkin bisa berubah, orang mungkin bisa lupa, tapi cinta seorang ayah akan selalu menemukan jalan kembali. Tamat. Dan begitulah perjalanan panjang sang ayah akhirnya mencapai ujungnya. Bukan ujung yang pahit, bukan pula ujung yang penuh kemewahan, tapi ujung yang damai, yang membuat setiap langkahnya punya makna baru. Setelah melalui luka, ketidakadilan, dan rasa ditinggalkan oleh orang yang ia cintai, sang ayah akhirnya menemukan kembali tempat di mana dirinya diterima. Tempat di mana senyumnya tidak diabaikan. Tempat di mana hatinya bisa pulih perlahan-lahan. Namun dari semua itu, ada satu pelajaran yang seharusnya kita ingat. Orang tua tidak pernah meminta balasan sebesar pengorbanan mereka. Mereka hanya ingin dihargai, diperlakukan layak, dan tidak dilupakan. Jika kalian masih memiliki ayah atau ibu di rumah, peluk mereka, tanya kabarnya, dudukan mereka di meja makan, bukan di sudut ruangan. Berikan mereka ruang di hati, bukan hanya di halangan belakang hidup kita. Cerita ini bukan hanya kisah fiksi. Ini adalah pengingat bahwa cinta orang tua adalah cinta yang paling tulus, tetapi juga paling sering kita abaikan tanpa sadar. Terima kasih sudah mengikuti hingga episode terakhir. Tulis di komentar bagian mana yang paling menyentuh hati kalian dan dari kota mana kalian membaca cerita ini. Semoga kisah ini membuat kita lebih menghargai mereka yang diam-diam selalu mendoakan kita dalam sunyi.